Mbak? Udah siap? Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat, Mbak Hani selaku narasumber pada malam hari ini, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin langsung saja ya Mbak, kita sharing session pada hari ini ya, pada malam hari ini, yang akan membahas tentang skripsi tanpa stres. Skripsi tanpa stres. Ya, skripsi tanpa stres, manfaatkan AI, bijaklah menggunakannya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih menggunakan atau memanfaatkan AI dalam membuat skripsi gitu ya? Nah, jadi pembahasan kita pada malam hari ini tuh fokusnya ke AI gitu ya, dalam Nah, jadi AI itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman udah pada sering dengar gitu kan ya tentang AI, apa itu AI gitu kan ya. Nah, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence gitu, yaitu sebuah kecerdasan teknologi, sebuah mesin atau komputer yang dapat membantu pekerjaan manusia, mempermudah pekerjaan manusia gitu kan ya. Contohnya pekerjaan yang dapat mempermudah ini kayak apa gitu? Kayak kita mengenalkan pola gambaran, terus memperbaiki bahasa, yang tentunya itu dapat mempermudah pekerjaan manusia gitu ya kan. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman yang lagi nonton gitu ya, yang lagi ngerjain skripsi, yang lagi sibuk sama tugas-tugasnya, bingung nih, tertekan sama tugas-tugasnya karena aduh deadline-nya mepet, terus tuh bingung mau nge-review jurnal, gimana ya caranya, mas saya harus baca satu-satu. Ada loh teman-teman, ternyata tuh ada teknologi AI yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mereview jurnal gitu. Nah, ini pembahasan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Hani selaku narasumber yang nantinya bakal ngejelasin nih AI apa yang dapat digunakan dalam mempermudah kita dalam mengerjakan skripsi, terus mempermudah kita dalam penelitian. Nah, langsung aja ya Mbak untuk menyampaikan materi inti dari live kali ini gitu ya Mbak. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Hani. Oke, baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya mungkin yang belum kenal sama Mbak, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama Mbak itu Hani Khuratunisa, dari jurusan Ekonomi Syariah, sekarang masih semester 7. Yang ya sekarang masih disibukkan dalam mulai pengerjaan skripsi ya. Mungkin di sini teman-teman mungkin untuk pembahasan malam kali ini tentang AI ya. Mungkin banyak teman-teman di sini udah pada tahu ya apa sih itu AI. Terus sebuah teknologi ya yang tadi sebelumnya dikatain sama Santi, itu sebuah teknologi buat kecerdasan atau buatan yang mengacu pada kemampuan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas. Nah, AI sendiri itu sebenarnya bisa sangat membantu sih dalam pengerjaan skripsi, dan yang Mbak rasakan tuh gimana ya? Lumayan membantu, tapi dengan adanya AI ini jangan sampai kita ketergantungan. Nah, AI ini tuh ada banyak sekali macam-macamnya nih teman-teman. Yang pertama itu ada Open Knowledge Maps, terus ada ChatGPT. Nah, mungkin nih teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang apa sih itu ChatGPT kan, yang memudahkan
teman-teman mungkin di sini juga banyak yang gunain ya, yang lagi ngerjain tugas-tugas nih. Terus ada juga Perplexity AI, terus ada Yumata AI, Quillbot, terus ada Deep AI dan lain-lain sebagainya nih, ada banyak banget. Nah, dari macam-macam ini tuh, dari macam-macam AI ini tuh ada beberapa jenis mungkin yang sering Mbak gunain. Mungkin antara lain itu ada biasanya ada Perplexity AI. Nah, Perplexity AI itu gimana cara bacanya? Perplexity ya? Kayak gimana sih San bacanya nih San? Perplexity. Refleksi sih Mbak. Perplexity ya. Kalau maklumlah bahasa Inggrisnya kurang. Itu nah aplikasi AI ini tuh bisa membantu banget nih untuk teman-teman cari referensi atau topik atau fenomena yang tentang teliti nih. Misal teman-teman mau cari jurnal-jurnal, nah itu bisa membantu banget nih pakai Perplexity AI. Nah terus kalau teman-teman pengen apa ya, mereview jurnal, nah itu bisa juga menggunakan Yumata AI. Nah itu, tapi kita jangan apa ya, ketergantungan banget nih gitu. Oh kalau kita nyari hasilnya udah keluar, kita jangan puas. Nah itu karena belum tentu dari hasil yang dikeluarkan gitu sesuai gitu sama aslinya. Kita harus cross check lagi, oh ini bener nggak sih gitu, ini bener nggak sih hasilnya kayak gini gitu. Terus ada lagi nih apa ya, oh iya, kalau misalnya teman-teman nih lagi ngerjain juga itu kan pasti ini ya, mengambil kutipan. Nah, kita juga bisa pakai Quillbot AI. Nah, ini tuh untuk apa sih Kak? Ini itu salah satu untuk memparafrase. Nah, misalnya itu pakai itu untuk mempermudah kita nih, memparafrase kutipan-kutipan atau lain-lain sebagainya. Jadi biar kita tuh nggak plek sama nih gitu. Ada Quillbot, terus ada parafrase AI gitu. Mungkin apalagi ya saya. Mungkin kayak Humanta gitu ya Mbak. Bisa tolong dijelaskan. Itu kayaknya sangat mempermudah banget bagi mahasiswa yang lagi ngerjain tugas, lagi ngumpulin referensi jurnal gitu ya. Untuk jurnalnya kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak. Yumata. Yumata itu ini ya salah satu AI yang membantu ya mereview jurnal. Jadi nanti teman caranya ini mau kasih tahu caranya pakai gimana nih? Caranya tahu? Iya mungkin bisa dikasih tahu sih Mbak caranya gimana. Oh, kalau untuk Yumata AI itu mesti sebelumnya kita tuh harus punya ini dulu jurnal yang ingin kita review. Nah, nanti kita masukkan dokumen itu ke aplikasi AI-nya ini. Tapi yang Mbak bilang tadi, hasilnya ini tuh belum tentu sesuai banget nih. Oh, ini hasil sesuai, tapi terkadang tidak terdetek gitu. Misal kita nyari tentang latar belakangnya, oh ternyata di sini tuh nggak terdetek gitu. Jadi caranya kayak mana? Ya kembali lagi nih, kita harus ngebaca lagi jurnal-jurnalnya itu. Tapi ada cara mudahnya juga, nggak harus kita membaca semua nih. Bisa juga kita cukup membaca di bagian abstrak, terus kesimpulannya gitu. Kita ambil inti-intinya saja, nggak usah. Jadi nggak perlu nih kita ngebaca sampai selesai gitu. Kalau ngebaca sampai selesai kan lumayan banyak juga itu ya. Kadang berlembar-lembar kan jurnal kan. Nah kita cukup ngambil yang di bagian abstrak, terus hasil kesimpulan gitu. Itu juga salah satu untuk mempermudah kita dalam membaca jurnal. Nah, terkadang kalau kita pakai ini, itu bisa mempermudah juga kita. Kadang udah keluar nih, ini menggunakan metode apa, terus latar belakangnya itu terkadang udah muncul. Nah, tapi terkadang juga nggak muncul. Ya, jadi kembali lagi menggunakan cara manual lagi gitu mungkin. Kalau pakai Meta AI gitu. Nah, iya bener banget tuh. Eh, Kembali lagi ya, ternyata AI ini bisa mempermudah kita dalam melakukan
mengerjakan review jurnal gitu. Tapi balik lagi kita nggak bisa plek ketiplek harus ngambil semua reviewnya itu dari apa hasil dari mata itu sendiri gitu. Kita harus tetap baca ulang gitu. Kita harus tetap teliti lagi lah, cross check lagi dari hasil AI itu, karena belum tentu dari AI itu tuh sesuai sama apa yang kita mau cari gitu. Misal kita mau ketik nih katanya kayak apa subjek dalam penelitian ini, siapa subjek dalam penelitian ini, ternyata yang muncul di Google itu nggak sesuai gitu, malah metodenya atau kemana gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Makanya kita sebagai seorang yang mau mereview jurnal itu harus tetap cross check lagi gitu ya Mbak. Iya benar, kita harus juga apa ya, harus bijak kan dalam penggunaannya, jangan membuat apa ya, AI ini jadi buat ketergantungan untuk kita. Kita jangan, oh ini jawabannya udah ada gitu. Kita jangan puas di situ. Kita harus cari tahu lagi nih, oh ini udah benar belum ya gitu. Ini udah benar belum ya? Nah, info yang aku tahu nih Mbak ya, Mbak ini kan baru sempro gitu. Sempro di 7 gitu, Masya Allah banget kan ya. Jadi termasuk ke dalam seseorang yang ya dalam mengerjakan proposal menuju sempro yang cepat, tepat waktu gitu. Tadi, maaf. Iya gimana tadi San? Pertanyaannya maaf, nggak kedengaran tadi. Pertanyaannya tips and trick gimana sih cara mengerjakan proposal menuju sempro yang cepet gitulah, terus tuh sesuai dengan metode penelitian gitu, terus bisa membuat kita lulus tepat waktu gitu Mbak, karena kan di semester 7 Mbak Hani ini udah sempro gitu. Mungkin untuk tips and trick ya, mungkin ada tips and trick khusus ya. Sebenarnya sih semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita ini harus punya apa ya istilahnya, target gitulah. Punya target, terus punya apa ya? Ya sebenarnya dari diri kita sendiri. Jangan males sih itu. Yang pertama itu kita harus bisa ngelawan rasa males kita. Kita punya target, kita tuh harus, oh aku bulan segini harus udah bisa ini nih gitu. Aku bulan segini kayaknya harus selesai deh gitu. Jangan kita berpacu sama teman kita, kayak misalnya ada gimana ya, oh dia belum nih, santai aja nih. Nah jangan kayak gitu. Kita harus kayak, oh ya, pokoknya aku bulan depan harus udah bisa, pokoknya bulan sekian aku harus udah gitu, pokoknya bulan sekian. Kita target lagi sih, kita harus punya target yang pertama itu. Terus kembali diri kita sendiri, lawan rasa males kita gitu. Karena bagaimanapun kayak motivasi kita minta dari manapun gitu, tapi kalau diri kita sendiri aja masih males gitu, itu kayak percuma aja sih gitu. Mungkin pertama itu kita harus bisa ngelawan rasa males gitu. Kita punya target. Mungkin itu sih dari Mbak banget yang harus kita tanemin lagi gitu. Oke, berarti kayak gimana diri kita sendiri aja gitu ya Mbak untuk ngejar target gitu ya. Nah, Mbak, jadi dalam pengerjaan proposal ini ada nggak sih menggunakan AI yang membantu Mbak Hani dalam mengerjakan proposal skripsi ini? Kalau Mbak sendiri untuk dalam pengerjaan proposal ini itu ada beberapa yang Mbak gunakan. Yang pertama itu Mbak menggunakan Perplexity itu untuk mencari referensi jurnal. Nah Mbak tuh menggunakan itu pertama. Jadi kayak misal dari mana jurnal, karena itu apa ya, sangat mempermudah juga gitu dalam penelitian kita gitu kan, cari jurnal-jurnal, karena di situ udah tertulis ya apa sih namanya, ada angka-angkanya gitu kan pakai aplikasi, jadi lumayan permudah juga. Terus kedua tuh Mbak pakai GPT. Nah itu tuh GPT bukan buat cari jawaban ya, tapi lebih
ke cari referensi gitu, gambaran besarnya gitu, gambaran besarnya tuh kayak gimana sih gitu kan. Misalnya rancangan, oh kayak gini ternyata gambarannya gitu. Terus ada lagi para Quillbot. Nah, Mbak juga pakai Quillbot itu tuh untuk memparafrase. Quillbot, terus parafrasit itu juga ada. Nah, itu tuh salah satu untuk memparafrase apa? Memparafrase hasil gitu dari ini biar apa namanya? Tulisan kita tuh nggak terdetek apa namanya? Semua ya Mbak. Hmm, Terus kalau untuk review jurnal Mbak Hani pakai Humata juga nggak Mbak? Kalau review jurnal, Mbak dulu pernah waktu di semester berapa itu pernah pakai itu juga, tapi karena hasilnya itu kurang ya, Mbak lebih ke ngebaca langsung sih, lihat di abstraknya, kesimpulannya gitu, lebih ke langsung nyari gitu sih kalau Mbak. Oh jadi tetap ada apa ya, walaupun AI ini sebuah teknologi yang dapat mempermudah, tapi tetap aja gitu ya kita harus Praktek sendiri karena kayak. hasilnya kadang nggak sesuai gitu. Nah, untuk pembuatan latar belakang masalah sih ya Mbak. Nah, Mbak Hani itu pakai AI apa Mbak? Latar belakang masalah. Ya Mbak. Kalau untuk latar belakang masalah, Mbak nggak pakai AI sih. Cuma mungkin referensi lebih ke apa ya? Garis besarnya referensinya gitu aja. Kalau iya referensinya aja sih, nggak semua nyari di itu tuh nggak pakai ini sih. Hanya ya mungkin ya pakai GPT, tapi itu pun untuk ini saja apa? Cari garis besarnya aja gitu. Untuk isinya segala macam itu lebih ke ngebaca jurnal-jurnal lagi sih itu. Jurnal-jurnal inter atau terdahulu gitu. Dari GPT ini nyari apa ya, alur latar belakang masalahnya aja, sedangkan kayak isinya jadi dari AI lain mungkin perplexity gitu, kita nyari referensi gitu ya Mbak. Lebih ke cari ke jurnal lagi sih. Soalnya itu lagi terkadang nggak sesuai sama hasilnya gitu. Ya bener banget, soalnya aku juga kan semester ini ya Kak, ada kuliah psikologi literasi kita. Nah kebetulan di situ juga ada nih AI yang dapat mempermudah kita dalam melakukan penelitian, dalam membuat karya tulis gitu. Dan tentunya harus di garis besarnya, di garis bawahnya kalau kita tuh harus menggunakannya dengan bijak gitu. Kayak contohnya kita menggunakan ChatGPT dalam membuat latar belakang masalah itu bukan plek kita ngambil materi atau isinya itu dari ChatGPT gitu, tapi kayak kita nyarinya itu alur dari latar belakang masalah, kita tuh harus ngapain aja kayak gitu. Untuk materinya kita bisa yang dari jurnal-jurnal lain, dan jurnal-jurnalnya itu bisa kita cari dari Perplexity itu sendiri. Iya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sih selalu menggunakan AI dalam melakukan aktivitas gitu Mbak? Dalam melakukan aktivitas dalam kayak sehari-hari gitu. Ya Mbak. Nggak ada sih. Nah, Mbak ngerasa stres nggak sih Mbak waktu ngerjain skripsi ini? Lumayan banget sih. Apalagi kalau misalnya nggak apa ya, belum ketemu nih gitu. Itu lumayan buat pusing banget. Kalau misalnya ini ngerjainnya itu. Tapi dengan adanya AI dapat mempermudah Mbak Hani dalam mengerjakan itu nggak sih Mbak? Sangat membantu banget karena apa ya, biar kita tuh ada gambaran. Nah itu kayak
lumayan sangat membantu banget adanya AI ini dalam pengerjaan skripsi ini, karena itu lagi apa ya, kita ngerjain saja kadang udah stuck gitu ya, aduh ini apa ya gitu, oh pas kita nyari referensi kita ngetik ini, oh ternyata muncul. Nah dari situlah ini kayak wah membantu banget nih dalam pengerjaan ini, karena Mbak bisa sampai tapi juga ya karena ada bantuan AI juga salah satunya untuk mempermudah itu sendiri. Ternyata sangat mempermudah banget ya Mbak. Tapi harus kita garis besar, harus garis bawah bahwasanya AI ini nggak bisa kita gunakan plug ke TikTok ngambil semuanya dari situ gitu ya Mbak. Benar banget. Nah kalau menurut Mbak sendiri nih, AI ini sebenarnya boleh nggak sih kita gunakan dalam mengerjakan skripsi? Kalau untuk Mbak sendiri ya, sebenarnya tuh boleh, karena apa ya, AI itu sangat membantu sekali dalam mengerjakan apapun. Kita mencari sebuah referensi itu sangat membantu banget. Terus kita membenahi bahasa gitu kan, penulisan gitu, itu sangat membantu banget. Tapi kembali lagi ke yang kita garis bawahi, kita harus bisa menggunakan dengan bijak, karena kalau kita terlalu tergantungan gitu, kita oh ini udah benar, nanti kita belum tahu itu benar apa enggak sih gitu. Kita jangan terlalu puas sama hasil yang kita dapatkan. Intinya gitu, kita harus menggarisbawahi lagi, jangan ketergantungan itu, boleh menggunakan tapi harus dengan bijak. Benar banget sih. AI ini kan sebuah teknologi. Terus kalau misalnya kita tidak menggunakan sebuah teknologi, itu kita bakal tertinggal gitu. Sampai kapan kita mau ketinggalan? Sedangkan zaman teknologi itu semakin maju ke depan gitu. Boleh kita menggunakan itu, Mbak. Tapi harus digarisbawahi bahwasanya ada batasan-batasan tertentu yang harus kita gunakan gitu dalam buatan AI dalam menggunakan AI. Nah, untuk teman-teman audiens mungkin ada nggak sih pertanyaan yang mau ditanyain sama Mbak Hani seputar apa aja sih AI yang dapat digunakan gitu. Siapa tahu teman-teman penasaran nih kira-kira apa sih AI yang bisa digunakan untuk ini, untuk itu kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget ya teman-teman. Baik. Wah, ada yang nanya nih Kak. Kakak AI buat translate ada nggak Kak? Nah, ada nggak nih Mbak Hani AI buat translate gitu yang translate-nya itu nggak asal-asalan, bahasanya itu maknanya itu sama gitu, bahasanya bagus benar gitu. Kira-kira ada nggak Mbak Hani? Translate ada. Dari nah, salah satu AI buat translate itu ada. Nah, salah satunya itu ada Dild AI. Nah, itu tuh salah satu aplikasi untuk membantu mentranslate bahasa secara akurat. Nah, itu salah satunya Dild AI. Terus bisa juga ada Google Translate ya, kayak teman-teman itu kan, mungkin ada Google Translate, ada Dild AI. Nah, Dild AI itu salah satunya yang mungkin bahasanya bisa agak sesuai sih dalam penulisan kalimatnya, bahasanya apa ya, penerjemahannya tuh lebih, mungkin hasilnya bisa lebih hampir sesuai itulah. Nah, iya benar banget. DeepL AI itu bisa kita gunakan sebagai AI yang dapat kita gunakan untuk translate gitu. Dan di DeepL AI ini tuh bisa kita bahasanya tuh translate-nya itu nggak asal-asalan gitu, kayak nggak terlalu baku banget, tapi tuh sesuai sama makna
yang mau kita translate gitu. Nah, sebenarnya Mbak Hani, kita tuh kalau misalnya mau translate bahasa gitu, misal dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu bisa kita gunakan dari ChatGPT juga Mbak. Dan itu menurut aku ya bahasanya itu kayak lebih bagus gitu loh. Ya tapi sama aja sih. Yang AI ini juga tuh bagus juga gitu Mbak. Gitu saudari Citra ya, Citra Persan. AI yang bisa kita gunakan sebagai tempat translate itu ada di LAI gitu. Mungkin nanti kamu kalau misalnya mau translate boleh deh pakai AI itu. Di LAI. Sama-sama Kak Citra. Oke, mungkin ada teman-teman dari audiens yang mau nanya lagi tentang seputar AI apa sih yang bisa kita gunakan gitu ya dalam membantu kita mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas. Boleh banget ya ditanyain teman-teman. Ada Mbak Hani nih yang bakal ngejawab pertanyaan teman-teman gitu. Pasti mandangin foto Indonesia. Santi sekarang kesibukannya ini ya, masih ujian ya gitu ya? Masih UAS ya? Atau UTS? Masih UAS Mbak, sekarang lagi sibuk-sibuk UAS dan UASnya itu semester 5 ini bukan kebanyakan sih, malah semua itu laporan semua. Dan sama itu pasti ngerasa stres dikit, tapi dengan adanya kita jadi terbantu lah sedikit gitu. Mulai terbantu ya dengan adanya AI ini ya? Banget Mbak. Mbak Hani sekarang lagi Mbak kesibukannya. Gimana? Kesibukannya? Kalau sekarang ya kesibukannya apa ya, mulai ngegarap ya, ngegarap apa sih, tugas akhir, mulai ngegarap tugas akhir ya, itu sehariannya sekarang. Semangat Mbak Hani. Semangat. Pasti sih kayaknya kan semester 7 ini udah sentrum Pak. Masya Allah. Amin. Yuk bisa. Ini ada lagi nih Mbak yang nanya, kira-kira untuk AI yang bisa kita gunakan untuk referensi judul skripsi selain dari ChatGPT itu apa aja ya Kak? Apa nih Kak kira-kira? Referensi judul skripsi. Kalau dari Mbak sendiri ya, untuk mungkin kalau untuk referensi judul-judul skripsi itu teman-teman bisa cari dari jurnal-jurnal terdahulu. Nah itu nanti kan di bagian akhir tuh ada bagian saran ya kalau nggak salah. Nah itu teman-teman bisa gali lagi tuh tentang judul, bisa dikembangin lagi. Nah itu salah satunya itu. Tapi kalau untuk aplikasinya itu mungkin teman-teman bisa cari lagi pakai perspektif tadi ya, pakai buat cari jurnal-jurnalnya kan ya yang sesuai sama topik teman-teman pengen cari topik pembahasannya mau tentang apa gitu. Terus ya lebih ke apa ya, lihat lagi penelitian-penelitian terdahulunya gitu. Nah itu dari judul-judulnya itu bisa teman-teman kembangin lagi. Nah bisa teman-teman jadiin judul gitu. Mungkin dari situ sih. Oke, dari Perplexity gitu ya Mbak. Itu Aku nambah ya, mungkin sedikit kalau misalnya mau
referensi Google itu kita bisa nyari dari Open Knowledge Maps AI gitu ya. Kita nyari kira-kira judul atau fenomena apa yang kita teliti gitu ya. Itu kita ketik di situ. Ada nih banyak banget kayak referensi dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang udah ada, yang dari yang besar, dari yang kecil gitu. Nah, untuk kita mencari judul yang ada keterbaruannya, kita lihat tuh dari yang bulatannya itu paling kecil, karena dari bulatan yang paling kecil itu menunjukkan bahwasanya penelitian itu masih sedikit. Nah, itu bisa jadi kita jadikan referensi untuk penelitian ke depannya gitu. Jadi kan nanti ada keterbaruan yang bisa kita teliti gitu sih, Mbak. Nah, itu kira-kira Om Kupe untuk jawabannya, bisa dari Perplexity, bisa dari Open Knowledge Maps AI gitu. Bagaimana Om Kupe? Sama-sama. Oke, selanjutnya gimana nih Mbak? Masih ada yang mau disampaikan nggak Mbak kira-kira? Ya mungkin mungkin dari Mbak sendiri tuh pertama kita bisa memanfaatkan gitu kan ya, memanfaatkan dengan baik dan bijak teknologi nih gitu. Teman-teman bisa gunain teknologi yang udah tersedia nih, tapi menggunakannya harus dengan baik dan bijak, jangan terlalu berpatokan, jangan sampai buat kecanduan lah istilahnya ya kalau bahasa enaknya kita tahu. Nah, itu juga kan bisa membantu kita ya dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadi teman-teman juga jangan terlalu pusing, bukan jangan terlalu pusing ya, memanfaatkan agar teman-teman tuh nggak terlalu pusing lah gitu dengan dengan adanya AI ini. Iya benar banget. Adanya teknologi bisa kita gunakan gitu. Teman-teman jangan denial, jangan menolak banget apa sih gitu pakai AI gitu. Jangan ya teman-teman, karena AI itu kan sebuah kemajuan teknologi, bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita denial terus, menolak terus gitu ya, sampai kapan kita bakal tertinggal kayak gitu. Sedangkan zaman terus teknologi makin hari semakin maju gitu kan ya. Dan harus kita garis bawahi bahwasanya AI, adanya teknologi ini tuh jadikan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari, tapi kita nggak boleh nih ketergantungan untuk menggunakannya kayak gitu ya Mbak. Harus ada batas-batasannya juga. Benar, kita harus punya batasan dan ya ngontrol diri sendiri ya, biar kita tuh ini ini cuma hanya cukup jadikan kayak referensi saja, jangan jadikan jawaban, cukup jadikan ini saja referensi gitu lah, jangan jadikan akhirnya gitu. Gimana Mbak Hani, masih ada yang mau disampaikan Mbak? Mungkin cukup sih. Kalau ada yang mau disampaikan lagi, mungkin dari teman-teman audiens ada yang mau ditanyakan lagi, untuk masih ada bahannya nih, boleh banget untuk ditanyakan seputar AI apa yang bisa kita gunakan dalam membantu kita mengerjakan skripsi dan tugas. Kalau misalnya ada, boleh banget ya teman-teman untuk ditanyakan. Sepertinya sudah tidak ada ya Mbak pertanyaannya. Apa kita tutup aja ya? Iya boleh. Nah, sebelum saya tutup nih Mbak, aku mau menyampaikan rangkuman dari hasil sharing session
malam kita malam hari ini ya Mbak. Nah jadi hasil yang aku rangkum itu AI apa aja yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan skripsi, membantu kita dalam mengerjakan tugas. Itu pertama ada open acknowledgement AI yang dapat membantu kita untuk mencari referensi judul, mencari penelitian yang sebenarnya belum banyak diteliti. Terus tuh ada ChatGPT yang tentunya teman-teman pasti udah tahu banyak banget tentang apa ChatGPT. Mungkin teman-teman juga udah sering banget pakai yang namanya ChatGPT. Terus yang ketiga ada Kumata AI yang bisa membantu kita untuk mereview jurnal. Yang tentunya harus kita garis bawahi bahwasanya tetap kita harus cross check begitu. Terus yang keempat ada DeepL AI untuk kita translate bahasa gitu ya, dari bahasa Indonesia ke Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Terus ada juga AI Quillbot yang tentunya bisa kita gunakan untuk parafrase gitu ya, agar penelitian kita, skripsi kita itu plagiarismenya tidak tinggi begitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk rangkuman pada sharing session pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Hani untuk waktu dan kesempatannya karena telah mau nih jadi narasumber pada malam hari ini dalam sharing session pada malam hari ini. Maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang sekiranya menyinggung, dan tadi juga sebelum mulai live ada kendala ya Mbak, karena layarnya kita nggak bisa ngelihat muka masing-masing gitu, tapi nggak apa-apa, itu tidak menghalangi kita dalam melakukan sharing session pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit kata penutup dari Mbak Hani, boleh diucapkan Mbak. Sedikit penutup. Tetap semangat ya pertama, yang sekarang lagi ngejalin UAS, teman-teman semangatlah ngerjain UASnya gitu ya. Yang sekarang lagi ngerjain skripsi, semangat ngerjain skripsi. Yang sekarang lagi pusing-pusing mikirin judul, ya semangatlah cari-cari judul. Jadi tetap semangat aja deh, pokoknya semangat untuk yang lagi kuliah. Semangat juga untuk Mbak Hani, semoga skripsinya lancar, terus bisa lulus tepat waktu. Aku cuma bisa mendoakan Mbak Hani untuk yang terbaik lah ya Mbak. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan, dan mungkin itu juga yang bisa Mbak Hani sampaikan pada sesi pada malam hari ini. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Hani. Dadah. Dadah.